Kalau di SPKLU nih dengan alumsi 2.500 per kWh-nya, teman-teman cukup membayar 162.000 saja untuk menempuh jarak 540 km. Ini teman-teman bisa bayar DP di 20 jutaan, angsuran 7,6 jutaan di 5 tahun, seperti itu. Halo, welcome back di Mustika Auto Vlog 99 channel. Oke, teman-teman, seperti biasa Dery sedang berada di dealer Aletra Kemang. Kali ini Dery akan membahas update promo mobil Aletra L8 EV dan fitur-fiturnya lagi seperti biasa. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu seperti apa fitur dan kelebihan dan benefit L8 EV ini. Tapi sebelumnya boleh bantu channel Dery terus berkembang, klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman. Oke teman-teman, tonton terus videonya, check it out. Yes, halo teman-teman. Nah, ini dia mobil Aletra L8 EV. Jadi Aletra baru ada ngeluarin satu model namanya L8 EV. Nah, mobil ini adalah jenis mobil medium MPV ya. Jadi berbeda dengan low MPV. Jadi dia mempunyai panjang dan lebar itu lebih besar daripada low MPV. Jadi L8 EV ini mempunyai panjang 4,8 meter, lebar 1,9 meter, dan tingginya itu di 1,7 meteran. Dan mobil ini juga mempunyai ground clearance itu sekitar 160 mm. Jadi mobil ini head to headnya ya, jujur aja head to headnya itu sama seperti Toyota Innova teman-teman, berbeda dengan low MPV. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu low MPV, perbedaan low MPV dan medium MPV. Low MPV itu jujur aja seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, nah itu masuknya low MPV. Tapi kalau medium MPV itu head to headnya dengan Toyota Innova. Jadi teman-teman bisa membayangkan kan perbedaan panjang dan lebarnya mobil Aletra L8 EV ini, seperti itu teman-teman. Dan mobil ini mempunyai kapasitas baterai itu 64,74 kWh dengan jarak tempuh di 540 km. Jadi sangat cocok sekali nih buat teman-teman yang mungkin pengen mengganti atau menambah mobil keluarga yang mungkin selama ini teman-teman memakai medium MPV atau medium SUV yang berbahan bakarnya bensin dan solar. Apalagi sekarang solar itu tembus di 23 sampai 24 ribuan teman-teman ya. Jadi sangat berasa sekali. Apalagi mungkin bensin juga teman-teman memakainya biasanya pertamax turbo yang sekarang tembus ke 19.900 per liternya. Jadi teman-teman bisa bayangkan sekali isi bensin kalau full tank itu di beberapa media disebutkan itu sekitar 1,9 sampai 2 jutaan ya teman-teman. Nah, kalau mobil Aletra L8 EV ini dengan jarak tempuh 540 km dan kapasitas baterai 64,74 kWh, kalau dirupiahkan, kalau di SPKLU nih dengan alumsi 2.500 per kWh-nya, teman-teman cukup membayar 162.000 saja untuk menempuh jarak 540 km. Jadi sangat hemat sekali, apalagi kalau teman-teman melakukan pengecasan home charging atau di rumah ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan portable charger yang besarnya itu 3.500 watt. Itu kalau per kWh di rumah itu sekitar 1.500 sampai 1.500 sampai 1.600 per kWh. Teman-teman cukup membayarnya itu sekitar 96 ribuan saja untuk menempuh jarak 540 km. Nah, jadi sangat efisiensi sekali ya. Mungkin teman-teman yang
per minggunya bisa 1-2 juta, teman-teman bisa cuman 162.000 saja per minggunya. Kalau dikali 4 mungkin sekitar 400 sampai 5.000 per bulan, dan teman-teman bisa memangkasnya itu sekitar 4 juta sampai 5 jutaan daripada teman-teman menggunakan medium SUV atau mobil medium MPV yang bisa teman-teman bayangkan per bulan mungkin teman-teman habis 4 sampai 5 juta. Jadi efisiensi sekali. Dan mobil listrik mungkin teman-teman tahu diperpanjang ya buat pajak tahunannya sama pemerintah, apalagi Jakarta sudah resmi. Jadi pajaknya ini cuma 143.000 per tahun. Jadi bayangin aja teman-teman, hematnya 3-5 tahun ke depan dengan memangkas biaya bahan bakar atau BBM dan pajak tahunan yang lebih murah, bahkan seperti motor lah ya, ada 300 ribuan. 3-5 tahun ke depan mungkin teman-teman udah bisa kalau dikumpulkan uangnya bisa membeli mobil baru lagi tuh teman-teman. Jadi ini solusi terbaik buat teman-teman. Kenyamanannya dapat karena mobil Aletra 8 EV ini selain besar, dari ada 2 tipe ya. Yang captain seat tengahnya itu muat 7 orang penumpang, dan 8 seater yang tengahnya itu pemanjang. Jadi tergantung teman-teman memilih kenyamanan dengan bangku captain seat atau teman-teman pengen muat yang 8 penumpang. Jadi itu fleksibel ya, tergantung teman-teman mau memilih yang mana, seperti itu. Dan mobil ini pun mempunyai suspensi full independence. Jadi kalau teman-teman duduk di tengah itu tidak berasa goyangnya. Jadi ya meminimalisasi kalau orang yang sering mabuk perjalanan atau terasa goncangannya sangat. Ini mobil ini benar-benar adem dan tidak ada getaran mesin karena ini mobil listrik tentunya. Jadi sangat nyaman sekali. Teman-teman kalau nggak percaya boleh test drive dulu. Pokoknya japri nomor seri yang ada di atas nanti ya, seperti itu. Dan Aletra 8 EV dibanderol dengan harga on road Jakarta itu di 488 juta saja. Tapi teman-teman spesial di bulan Mei ini kalau teman-teman beli cash, teman-teman cukup bayar 445 juta saja. Nah, itu untuk pembelian cash. Dan ada lagi kalau teman-teman mau trade-in, itu ada lagi tambahan sekitar 10 juta dari trade-innya teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang program cash. Dan teman-teman kalau misalkan mau kredit nih, programnya ada DP minim, tenor panjang, kredit bunga 0% dengan tenor 1 tahun, dan ada juga program cash bertahap seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali untuk program kreditnya ya. Mungkin untuk gambaran kreditnya aja nih, dari gambar udah buatkan simulasi kreditnya. Untuk DP minim teman-teman bisa bayar DP di 20 jutaan, angsurannya 10,3 juta di 5 tahun saja. Itu untuk program DP minim. Tapi kalau teman ada budget lebih, teman-teman bisa bayar DP 40 juta, angsuran 8,6 juta dengan tenor 6 tahun kalau teman-teman pengen tenor panjang. Dan kalau teman-teman pengen dapat kredit spesial atau bunga rate spesial, teman-teman cukup bayar DP-nya 100 juta, angsuran 7,6 jutaan di 5 tahun, seperti itu. Atau teman-teman punya budget DP berapa atau mau trade-in, japri nanti dari buatkan simulasi kredit yang terbaik buat teman-teman. Dan untuk program cash bertahap, nah ini program cash bertahap itu 2 kali pembayaran. Di tahun pertama teman-teman bayar 240 juta, sisanya di tahun kedua. Nah ini biasanya mau menggunakan simulasi program cash bertahap itu pengusaha ya, yang uangnya mungkin akan diputarkan dulu dari tahun depan sudah profit. Nah profitnya untuk pelunasan mobilnya itu buat program cash bertahap. Dan ada juga kredit bunga 0% dengan total DP pertama itu di 195 juta saja dan dengan tenor 11 bulan. Untuk angsurannya teman-teman bisa langsung japri deri. Nah seperti itu program cash, program kredit. Dan after salesnya teman-teman nggak usah khawatir. Garansi L8 EV ini after sale programnya ya. Buat garansi baterai ini digaransi selama 8 tahun atau 500.000 kilometernya. 500.000 kilometer itu lumayan panjang loh teman-teman. Seperti itu. Dan untuk garansi kendaraan itu termasuk kaki-kaki, kelistrikan sebagainya, digaransi selama 6 tahun atau 100.000 kilometer. Dan yang paling menarik kalau teman-teman beli Aletra 8 EV ini, teman-teman gratis perawatan atau gratis servis berkala selama 3 tahun atau 60.000 kilometer. Jadi selama 3 tahun teman-teman pakai saja, cukup bayar apa ya,
bayar pajak tahunan yang 143.000 dan bayar biaya listrik saja yang cuma 162.000 untuk di SPKLU menempuh jarak 540 km. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman pengen tahu apa saja fiturnya, seperti apa interiornya, tonton terus videonya. Nah, teman-teman, Dery sedang berada di kabin depan Aletra L8 EV ini. Jadi Aletra L8 ini sudah dilengkapi dengan fitur electric seat adjustment ya. Nah, ini teman-teman di sini ada Namara, bisa mundur seperti ini atau maju. Bahkan kalau teman-teman misalkan pengen posisinya lebih turun lagi, ini bisa diturunkan atau misalkan ditaikkan. Nah, ini ditaikin seperti ini, tinggal pencet aja ya. Nah, ini buat menurunkan seperti itu, dan ini buat recliningnya. Jadi posisinya teman-teman di setting secara elektrik sesuai nyamannya posisi berkendara teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini jadi kalau udah nyaman, dan tentunya Aletra 8 EV ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tilt steering dan teleskopik. Nah, di sini ininya, jadi teman-teman bisa nah ini tilt steeringnya ya, buat naik turun setirnya seperti ini, atau teleskopik di pundur pajukan. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman, nyamannya itu posisi setir dan posisi duduknya di seperti apa. Ini benar-benar komplit sekali dan nyaman sekali. Misalkan ini terlalu maju, tinggal dimajuin lagi atau dipundurin ininya. Ini terlalu rendah, ditaikin. Nah, jadi posisinya seperti mau menyetir sedan pengennya, atau kurang tinggi teman-teman, ini posisinya dipundurin, diturunin, dan ininya tinggal ditaikin. Nah, kalau ditaikin begini teman-teman bisa melihat ke depan. Jadi seperti naik mobil SUV seperti itu. Jadi teman-teman sangat fungsional sekali mobilnya seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian interiornya teman-teman. Nah, ini interior dari dekatnya ya, mungkin teman-teman penasaran. Jadi tentunya Aletra 8 EV sudah dilapis kulit sintetis premium berwarna hitam dengan jahitan-jahitan yang rapi dan sporty, dan mempunyai 4 SRS airbag di samping kiri kanan dan di depan, di dashboard kiri dan di sisi pengemudi. Jadi mempunyai 4 buah SRS airbag. Nah, ini yang tipe captain seat ya, yang muat 7 orang penumpang. Nah, seperti ini. Dan Aletra 8 ini sudah mempunyai fitur panoramic roof seperti ini teman-teman. Jadi sangat elegan, premium, dan sangat value for money mobilnya. Nah, ini interiornya. Jadi dia mempunyai dashboard yang soft touch. Ini soft touch ya, berwarna krem. Ini dibalut dengan kulit sintetis yang soft touch juga, dan ada ornamen kayu di sebelah sini. Ambient slide-nya seperti ini, dan ini head unitnya sudah mempunyai fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini tampilan layar di home-nya ya, seperti ini teman-teman tentunya. Dan tentunya Aletra L8 EV ini selain bisa digital melalui touchscreen di head unit, teman-teman juga bisa melakukannya secara manual karena masih banyak tombol manualnya. Jadi sangat unik ya, karena mayoritas mobil listrik sekarang itu benar-benar di head unit semua tuh tombol-tombolnya, tapi kita masih mempunyai tombol fisik yang tentunya kalau ada apa-apa dengan head unit, teman-teman masih menggunakan tombol fisik yang jauh lebih aman tentunya teman-teman. Nah, ini penampilan lebih dekat dari setirnya. Di sini ada tombol fix cruise control. Jadi dia emang belum adaptif cruise control, tapi dia sudah ada mempunyai tombol fix cruise control. Dan di sebelah kanannya ada audio switch steering, dan di tengahnya ada lambang logo Aletra ya. Ini seperti ini, model setirnya seperti ini, dan dibalut dengan kulit sintetis yang nyaman, jadi nggak licin nih teman-teman. Dan dia mempunyai MID seperti ini yang ada TPMS-nya juga, atau tire pressure monitoring system. Dan kalau warna biru itu berarti dalam teman-teman menggunakan mode eco, tapi kalau warna merah itu berarti teman-teman mode sport. Jadi di sini menggantinya drive mode di sebelah sini. Nah, ini mode sport. Jadi kalau teman-teman melihat MID warna merah itu berarti teman-teman berada di mode sport seperti itu teman-teman. Jadi unik sekali ya, berubah, tidak hanya tulisan ini sport.
biasanya digunakan di jalan tol atau jalanan yang menanjak. Kalau macet-macetan kita mungkin di posisi eco drive aja ya, karena responsif sekali, galak banget kalau mode sport seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian tengah di sini ada armrest ya, di sini armrest yang berfungsi juga dengan sebagai konsol box. Jadi kalau dibuka di sini teman-teman bisa menaruh kunci atau apa yang teman-teman atau mungkin e-money atau etol bisa taruh di sini, dan berfungsi juga sebagai armrest. Dan di sini ada cup holder dengan ornamen kayu di sininya. Dan tentunya Aletra L8 EV ini mempunyai fitur electric parking brake dan auto vehicle holding, di mana auto vehicle holding itu sangat berfungsi ketika teman-teman menginjak rem kaki, ini rem kaki di sini dan dilepaskan. Kalau AVH-nya aktif, itu mobil tetap dalam keadaan berhenti, apalagi kalau ditanjakan ya, sangat berfungsi sekali. Apalagi kalau para wanita yang menyetir kadang kagok kalau hanya memakai rem manual atau rem tuas ya, tapi kalau dengan auto vehicle holding dan electric parking brake teman-teman, ininya biarin aja, karena AVH ini akan mengontrol EPB electric parking brake-nya secara otomatis. Dan ini tombol P atau parking, di sini transmisinya, dan di sini ada tombol vehicle stability control. Makanya mobil ini sangat stabil karena ada fitur electric stability controlnya. Dan di sini regenerator buat pengisian daya baterai pada saat engine brake lah kalau disebutnya ya, kalau di mobil bensin. Nah, di sini juga ada fitur wireless charging. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman smartphone-nya sudah mendukung wireless, tinggal simpan di sini aja. Dan ini lumayan cukup cepat karena 50 watt ya untuk pengisiannya, seperti itu. Sebelah sini ada tombol lampu. Dan di sini juga kalau teman-teman pengen panoramic roof-nya ditutup, teman-teman tinggal pencet tombol ini buat menutup kaca panoramiknya ya. Kalau misalkan siang hari panas seperti jadi tinggal ditutup saja. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir, sebenarnya kacanya pun sudah anti ultraviolet ya, seperti itu. Nah, jadi ini dalam keadaan tertutup kalau teman-teman pengen menutup di siang hari. Tapi kalau teman-teman apalagi bersama keluarga lagi jalan-jalan, anak-anak paling senang ya kalau ini dibuka. Nah, kalau malam hari ini dibuka, anak-anak bisa melihat bintang di langit. Aduh, keren banget lah pokoknya. Ini mobil keluarga banget nih, asik banget teman-teman. Nah, seperti ini. Di tengahnya juga captain seat untuk yang 7 seater, dan di belakang muat 3 penumpang orang dewasa ya. Jadi cocok banget buat mobil keluarga pertama teman-teman. Nah, teman-teman, Derry berada di kabin tengahnya. Jadi posisi ini sangat nyaman, selain lega dan legroomnya luas ya. Teman-teman juga kalau bermain handphone atau mungkin ada beberapa orang yang kalau kena goncangan itu bikin mual, mobil ini lebih enak dan nyaman karena mempunyai suspensi depan dan belakang itu full independence, jadi terpisah ya untuk dragnya. Jadi tentunya akan lebih stabil dan nyaman, dan dilengkapi dengan vehicle electric stability control. Jadi tentunya akan lebih stabil, dan apalagi kalau teman-teman duduk di tengah itu sangat terasa kenyamanannya. Ini sangat mewah banget, mobil yang premium yang mungkin kalau di branding dengan brand sebelah yang dari asal Jepang mungkin harganya bisa 650 sampai 700 jutaan, tapi teman-teman cukup membayar 400 jutaan untuk mobil medium MPV listrik ini teman-teman. Nah, seperti itu posisi duduk di tengahnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman pengen lihat kabin tengah seperti apa, tonton terus videonya teman-teman. Nah, kita lihat lebih dekat untuk posisi kabin tengah dengan bangku captain seat yang dibalut jok kulit warna hitam juga ya, dan dengan jahitan yang rapi dan sporty. Dan tentunya captain seatnya mempunyai armrest ya, ini armrestnya. Dan ini pemandangan kalau teman-teman duduk di bangku tengah, seperti itu teman-teman. Nah, di sebelah ini juga teman-teman bisa mengatur AC-nya secara terpisah dari depan, bisa membesarkan blowernya ya, jadi double blower, dual zone dan double blower. Dan ini pemandangannya seperti ini, lebih luas lagi view-nya. Dan tentunya dengan adanya panoramic roof, mobil ini terasa terang dan lega seperti di dalam sebuah cafe yang nyaman teman-teman. Jadi teman-teman sangat nyaman tentunya kalau duduk di tengah. Dan nah, ini posisinya seperti ini, dan panoramik, dan di sini juga ada kisi-kisi AC lagi, sebelah sini juga. Jadi
sangat value for money dan kenyamanannya. Teman-teman kalau nggak percaya, test drive dulu aja, urusan beli belakangan. Yang penting hubungin dari test drive, dan ini dijamin value for money dengan harga 400 jutaan, sangat cocok sekali untuk mobil jenis medium MPV loh teman-teman, bukan low MPV ya teman-teman. Kita masuk ke bagian baris ketiganya. Nah, ini dia pemandangan kalau teman-teman duduk di bangku baris ketiga. View-nya sangat luas, lega, terang. Dengan adanya panoramic roof membuat ruangan atau kabin mobil ini serasa lebih lega dan terang. Dan tentunya kalau teman-teman duduk di belakang, apalagi posisi di tengah, nah ini kursi kaki bisa selonjoran. Jadi untuk perjalanan jauh duduk di tengah di bagian baris ketiga pun teman-teman tidak pegal, dan tentunya sangat nyaman dengan bangku captain seat ya, seperti itu. Jadi ini oke sekali, seperti ini pemandangan kalau teman-teman duduk di baris ketiga. Dan kalau di bagian sininya pun legroomnya masih aman ya. Saya tinggi saya itu 170 cm, legroomnya masih oke banget, dan mempunyai 3 buah headrest, 1, 2, 3, jadi benar-benar fungsional, benar-benar 3 orang penumpang dewasa. Dan tentunya ada seat beltnya di setiap penumpang, itu ada seat belt, jadi keamanannya sangat mumpuni ya. Nah, sebelah sini ada seat belt juga, di yang paling kanan juga ada seat belt, di sini juga ada seat belt, jadi sangat komplit sekali. Dan tentunya di bagian sini juga ada USB charging ya, jadi untuk yang duduk di belakang pun tetap bisa melakukan pengecasan handphonenya kalau lowbat. Jadi tidak berebutan dengan yang duduk di tengah atau di paling depan, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini penampakan belakangnya seperti ini, Alatra L8 EV ini. Dan tentunya untuk pintu bagasi atau pintu belakang dia sudah power back door atau electric tailgate. Jadi di sini ada tombol, teman-teman cukup pencet saja, nah dia otomatis terbuka. Jadi teman-teman gak usah pakai tenaga, apalagi membawa barang belanjaan, teman-teman cukup pencet saja dan ini otomatis terbuka seperti itu. Dan untuk menutupnya sama teman-teman, di sini ada tombol juga ya, tinggal tutup saja dan terbuka. Jadi sudah power back door, electric tailgate, sudah mempunyai spoiler, di sini ada defogger, dan di sini juga ada wiper belakang. Jadi mobil ini sangat komplit sekali, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Di sini ada kamera ya, dan 3 titik sensor parkir. Jadi teman-teman semua fiturnya berfungsi banget, fungsional sekali dengan harga yang sangat bersahabat. Buruan japri Dery untuk informasi yang lebih detail, atau hubungin Dery untuk kalau teman-teman pengen test drive. Dan kalau teman-teman sudah pernah test drive, mungkin teman-teman bisa SPK online saja di Dery. Tidak usah khawatir, muka Dery kelihatan. Dealernya di daerah Kemang, di Jalan Kemang Raya nomor 78, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman mau mampir ke dealer boleh, kalau mau SPK online juga bisa, all Jabodetabek. Jadi buat semua Jabodetabek teman-teman japri Dery saja. Jadi hitungan yang terbaik buat teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu promo dan sekilas review mobil Alatra 8 EV ini. Jangan lupa bantu channel Dery untuk terus berkembang. Klik tombol subscribe, like, share, dan komen tentunya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.